Semua ikut nyanyi ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, Oke. Oke, marilah kita bersatu dalam doa untuk membuka ibadah sekolah minggu ini. Mari kita berdoa. Selamat siang Tuhan Yesus Kristus, puji dan syukur kami aturkan kepadamu Tuhan atas hari minggu ini ya Tuhan, kami bisa berkumpul bersama untuk ibadah komisi anak. Tuhan berkatilah Tuhan dalam ibadah ini, Tuhan kami mau memuji nama-Mu, mendengarkan firman-Mu yang disampaikan dari Bunda Rahmat, berkatilah agar kami dapat menyanyi-nyanyi pujian dengan baik dan mendengarkan firman baik dan dapat diaplikasikan di dalam kehidupan kami Tuhan. Berkatilah teman-teman kami yang belum bisa hadir Tuhan, lindungilah mereka dimanapun mereka berada. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke. Nah, kakak mau tanya di sini kira-kira adik-adik yang di sini itu merasa diberkati sama Tuhan nggak sih? Gimana kalau Kak Enzo? Kak Enzo itu diberkati sama Tuhan apa enggak? Diberkati, Kak.
Coba Ya. kita tanya salah satu deh, siapa ya? Ya, coba Kak Enzo pilih. Siapa ya? Mungkin tadi yang coret-coret. Kok Oke, kalau gitu langsung aja ya Kak, untuk menghemat waktu. Nah, kita pasti semua kan diberkati Tuhan Yesus ya, Kak, diberi kesehatan. Tadi juga Darren katanya lagi nggak enak badan ya. Nanti kita doakan. Kemudian untuk pendidikan pasti nilai-nilai ujiannya pasti akan bagus. Kemudian diberikan guru yang baik yang mau membimbing kita. Nah, dan juga makanan dan segala kecukupan lainnya. Nah, terus Kak, sebagai bentuk ucapan syukur kita atas berkat Tuhan, marilah kita menaikkan lagu Aku Diberkati dengan penuh semangat ya, Kak Giri ya. Oke, Dan siap. adik-adik dengan penuh semangat ikuti gerakan Kak Giri dan Kak Enzo. Oke. Musik. Semua ikut nyanyi ya di rumah. Berkati sepanjang hidup berkati. Bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Berkati sepanjang hidup berkati. Bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Berkati Tuhan. Ayo sekali lagi. Seperti sepanjang hidupku berkati. Bila waktu pagi hari siang berganti, aku diberkati. Berkati Tuhan. Oke. Gimana nih Kak Enzo? Kok masih ada yang coret-coret? Iya nih, apa mau di kick dulu kali ya? Kita coba dulu kali ya. Oke. Oke Kak Giri, silahkan. Selanjutnya kita akan masuk dalam firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Bunda Christina. Nah, sebelumnya kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menyanyikan lagu firman Tuhan Ku Dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Oke, mungkin selanjutnya dipersilahkan untuk Bunda Rahmat untuk memberikan firman dan berdoa. Ya, oke. Tadi sudah diingatkan oleh Kak Enzo dan Kak Geri yang masih coret-coret di layar. Mungkin di ini Kak, dimasukkan di waiting room dulu bisa? Karena nanti akan mengganggu teman-temannya. Yang masih coret-coret, masuk di waiting room ya.
supaya firman Tuhan bisa disampaikan dengan baik dan teman-teman yang lain bisa mengikuti ibadah. Nah, sekarang Bu Rahmat mau sampaikan dulu. Waktu kita beribadah, baik secara online maupun secara tatap muka, mungkin suatu saat pandemi selesai, itu merupakan tempat yang serius. Karena kita sedang beribadah menyembah Tuhan. Jadi saat beribadah tidak ada yang bermain-main untuk kesenangan diri sendiri, tapi mengganggu orang lain. Ya, yang masih coret-coret sudah di waiting room, Kak? Sudah, Kak. Sudah, Bunda. Oke, nanti kalau sudah bisa diundang lagi. Tapi kalau mencoret-coret lagi dengan terpaksa dan rasa sedih, kakak-kakak akan memasukkan di waiting room sampai di-invite lagi ya. Jadi sudah, ini peringatan bukan hanya hari ini, tapi untuk seterusnya. Yang tidak serius mengikuti ibadah dan mengganggu teman-teman dan jalannya ibadah akan masuk di waiting room, ngantri. Ya, semua siap beribadah? Oke, sekarang kita akan bersama-sama berdoa. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mendengar firman-Mu. Tolong kami supaya kami dapat dengan sungguh-sungguh mendengar, memperhatikan, dan terlebih lagi menyimpan dan mentaati firman Tuhan, supaya kami bertumbuh, berbuah lebat seperti firman-Mu. Berkati hamba-Mu ini dalam segala kelemahan untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan biarlah firman itu juga berbicara kepada hamba-Mu ini maupun setiap kami yang hadir dalam room Zoom ini untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, sekarang sebentar ya, Bu Rahmat share screen sebentar. Oke, nah sekarang bisa dilihat di sini ya. Yuk semuanya memperhatikan. Dengarkan baik-baik, nanti Bu Rahmat kalau ada waktu, Bu Rahmat hanya minta waktu 10 menit untuk menyampaikan, nanti ada pertanyaan. Yang sungguh-sungguh memperhatikan, pasti bisa menjawab dan mengingat. Ya. Nah, pada masa Tuhan Yesus, setelah Tuhan Yesus naik ke surga ya, dan pada masa itu, dan seterusnya beberapa waktu, ada seorang bapak. Bapak ini berasal dari golongan Farisi. Waduh, apa ya golongan Farisi itu? Golongan Farisi itu adalah golongan orang yang menjadi pemimpin agama Yahudi. Wah, kalau menjadi pemimpin agama Yahudi pada waktu itu berarti bapak ini hafal hukum Taurat. Waduh, hukum Taurat itu panjang loh adik-adik. Panjang, peraturannya banyak dan sangat detil ya. Bapak ini hafal, bukan hanya hafal, tetapi juga ahli mengajar hukum Taurat itu. Selain ahli mengajar, Bapak ini juga berusaha dengan mati-matian melakukan hukum Taurat itu supaya apa? Supaya mendapatkan keselamatan, bisa masuk surga dan menjadi orang atau ahli waris kerajaan surga. Susah ya? Hafal hukum Taurat, ahli mengajar, melakukan mati-matian, sampai supaya bisa masuk surga. Nah, Bapak ini juga berasal dari bangsa Israel asli yang disebut orang Ibrani. Ya, berarti dia itu atau bapak ini itu keturunan atau garis keturunan dari Bapak Abraham. Wah, hebat, bangga. Pada waktu itu menjadi orang Farisi itu adalah kebanggaan. Karena apa? Karena orang biasa seperti kita-kita ini kalau lihat orang Farisi,
hebatnya, luar biasa yo. Kok bisa yo hafal hukum Taurat? Loh, hukum Taurat itu apa, Bu Rahmat? Hukum Taurat itu 5 hukum Musa itu. Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan, Imamat. Banyak. Kok bisa hafal? Karena orang Farisi harus pinter, harus pandai, harus pintar, dan juga melakukannya luar biasa. Lalu orang melihatnya, aduh, saya ini orang berdosa, saya ini orang nggak bisa apa-apa, saya ini orang biasa. Biasanya begitu orang-orang pada waktu itu. Sebaliknya, orang Farisi akan merasa, saya adalah orang yang hebat. Saya adalah orang yang bisa melakukan hukum Taurat dengan detil, taat, dan runtut, bisa mengajar hukum Taurat. Saya tidak seperti kalian. Nah, sifatnya orang Farisi itu apa ya? Kira-kira jawabannya sombong. Nah, kalau orang sombong berarti ngelihat orang lain itu kamu tidak bisa apa-apa. Kamu itu orang yang nggak ngerti apa-apa. Saya lebih baik daripada kamu. Nah, itu orang sombong. Nah, itulah orang Farisi. Dan yang paling pasti, orang Farisi itu benci sama Tuhan Yesus. Benci sama murid Tuhan Yesus. Loh, kok bisa, Bu Rahmat? Iya, karena pada waktu itu Tuhan Yesus mengajarkan hal yang sebenarnya, yang sudah menjadi karya Tuhan Yesus. Apa toh itu? Nanti, ya, tunggu selanjutnya. Sekali lagi, orang Farisi itu adalah orang yang hafal hukum Taurat, mengajar hukum Taurat, melakukan hukum Taurat dari orang Ibrani atau bangsa Israel asli. Lalu kemudian sangat benci sama murid dan Tuhan Yesus. Orangnya sombong, merasa diri saleh, paling baik, paling pintar. Nah, nama dari Bapak ini adalah Saulus. Ingat-ingat ya, namanya Saulus. Nah, tapi adik-adik, Tuhan Yesus itu mau mengasihi orang Farisi loh. Meskipun mereka itu sombong dan congkak. Ya, nah kira-kira orang Farisi itu seperti apa atau Bu Rahmat penampilannya pada kira-kira abad kedua, ya, pada masa Tuhan Yesus hidup orang Farisi itu masih ada. Nah ini loh wajahnya, penampilannya hebat ya. Wah, pakai jubah, kemudian pakai topi, pakai penutup jubahnya, lalu kemudian setiap hari berada di bait Allah, kalau di rumah baca hukum Taurat, menghafal, lalu kemudian kalau berdoa itu begini, Tuhan, aku tidak sama dengan tetanggaku, aku tidak sama dengan temanku, aku bukan orang berdosa. Lalu kemudian kalau melihat, coba lihat matanya, kalau melihat orang itu suka menghakimi terus, mengkritik terus, kalau ada orang lain buat salah, nah kamu salah, aku benar. Kalau ada orang lain buat keliru, nggak taat hukum Taurat sedikit, nah kamu salah, kamu nggak masuk surga, aku yang paling benar. Nah itu orang Farisi, ya, sombong dan congkak. Lalu kemudian kalau orang berdosa itu kan ada perumpamaan orang berdosa, Tuhan ampuni saya adalah orang berdosa. Ya, ada ya bagian firman Tuhan yang menyampaikan kepada kita tentang bagaimana orang Farisi kalau berdoa dan orang biasa kalau berdoa. Nah, orang Farisi. Pasti adik-adik masih ingat ya namanya Bapak tadi ya, orang Farisi tadi yang satu persatu sudah Bu Rahmat sampaikan. Nah, tapi Tuhan itu tidak membenci Bapak Saulus. Dia panggil Bapak Saulus melalui sebuah pengalaman yang sangat spiritual dan fenomenal. Waktu Bapak Saulus mengejar-ngejar orang Kristen, pengikut Tuhan Yesus untuk dibunuh, karena saking bencinya, di jalan Tuhan Yesus menampakkan diri. Sampai ketika melihat sinar kemuliaan Tuhan Yesus, Bapak Saulus ini buta.
nggak bisa lihat. 3 hari buta, nggak makan, nggak minum. Dan akhirnya ditolong, disembuhkan oleh murid Tuhan Yesus yang bernama Bapak Ananias. Nah, setelah bertobat, berbalik. Bapak Saulus bukan lagi menjadi Saulus yang sombong, congkak, merasa diri paling benar, paling saleh, paling tahu, paling hebat, paling dahsyat, dan segala-galanya. Dia tidak lagi menganggap dirinya paling luar biasa di hadapan Tuhan dan manusia. Tapi dia membuat sebuah atau menulis beberapa surat di Perjanjian Baru yang menyatakan itu begini. Nah, Bapak Saulus yang tadi namanya Saulus ganti namanya jadi Paulus. Jadi S kemudian jadi P. Bapak Paulus menyadari bahwa manusia itu sudah berdosa. Seluruh dunia ini sudah berdosa. Tidak ada yang suci. Tidak ada orang yang suci, sekali lagi. Meskipun bayi baru lahir, semuanya sudah berdosa, membawa sifat dosa yang namanya dosa asal. Nah, kalau sudah berdosa, nah ini akibatnya terpisah hubungannya dengan Tuhan. Dulu Adam dan Hawa bisa langsung berkomunikasi dengan Tuhan, tapi karena dosa, akhirnya ada jurang maut, yaitu api neraka kekal. Orang tidak bisa langsung berbicara dengan Tuhan secara langsung ya. Tidak bisa lagi Tuhan berkomunikasi, langsung bertemu. Tidak bisa, karena ada dosa. Nah, di dalam surat Bapak Paulus di Roma, Bapak Paulus mengatakan begini, yang sampai sekarang kebenarannya kita pegang ya. Roma pasal 3 ayat 23. Sebab semua orang telah berbuat dosa, jatuh ke dalam dosa, dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, lah kalau sudah jatuh turun ke bawah ini dosa, kehilangan kemuliaan Allah, pasti ada akibatnya. Akibatnya apa ya adik-adik ya? Minta tolong dibantu Kak Nindya, akibat dari dosa itu apa? Slide berikutnya. Bisa slide berikutnya? Ini stuck. Sabar ya adik-adik ya. Ada operator? Benar-benar. Ya, ini dia. Apa akibat dari dosa? Coba lihat. Jurang tadi isinya api kekal. Ya, api neraka. Nah, terus siapa yang bisa melewati jurang itu? Tidak ada orang yang bisa menyeberangi jurang. Semuanya karena berdosa harus masuk neraka. Terus siapa yang tolong? Tuh tangannya pada naik ke atas. Tidak ada orang yang bisa tolong. Karena semua orang di seluruh dunia ini, dari sejak kejatuhan Adam dan Hawa, semuanya sudah berdosa. Tangannya begini-begini, nggak ada bisa yang tolong. Karena semuanya berdosa. Semuanya di jurang kematian, jurang api neraka. Tidak ada yang bisa tolong. Akibat dari dosa itu adalah mati kekal. Bukan hanya mati, masuk peti, dikuburkan. Enggak loh ya. Tapi terpisah dengan Allah selama-lamanya. Nah, itu seriusnya dosa, ya. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menolong. Lalu ketika manusia itu menyadari berdosa, manusia mulai berusaha. Gimana ya caranya supaya bisa masuk surga lagi, bertemu dengan Tuhan, bisa berkomunikasi lagi dengan Tuhan? Nah, manusia mulai menciptakan agama. Wah, agama di dunia ini banyak sekali, ya. Lalu kemudian orang berusaha hidup saleh, hidup baik, hidup benar, nggak nyuri, nggak bunuh, nggak membenci, nggak iri hati, nggak sombong.
semuanya diusahakan. Berbuat baik, suka menolong, memberi makanan, memberi uang, memberi beramal, ya. Lalu kemudian orang juga mulai berlomba-lomba mencari ilmu yang paling tinggi supaya gimana ya jadi orang paling pintar nanti supaya masuk surga. Nah, semuanya itu ternyata bisa enggak? Coba lihat di screen. Usaha manusia untuk selamat melalui semuanya bisa enggak membuat manusia bisa ngelompatin jurang tadi? Pusing ya, tanya, aduh gimana caranya ya? Oh, mungkin berdoa kenceng-kenceng supaya bisa masuk surga. Oh, tidak ada, adik-adik. Tidak ada yang bisa menyelamatkan. Usaha manusia, kekuatan manusia, dan segala yang diupayakan manusia itu sia-sia, percuma, tidak bisa tolong. Nah, lalu kalau demikian, adik-adik pasti tanya nih, gimana ya caranya supaya bisa masuk surga? Nah, tadi Bapak Paulus kembali setelah bertobat, setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, tahu benar kebenaran itu. Dia tuliskan itu, dia catat itu, dan merangkum semuanya itu dalam sebuah pengajaran. Ini dia. Dia ceritakan lagi adik-adik. Dulu manusia bisa. Nah, tidak ada jurang ya di sana ya. Gambar pertama, tidak ada jurang. Bisa langsung. Tuhan atau Allah kapan-kapan bisa saja datang mengunjungi Adam dan Hawa di Eden. Setelah mereka melanggar firman Tuhan, ada dosa. Tuhan tidak bisa lagi. Bukan tidak bisa, tapi Tuhan tidak berkenan karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Tuhan itu kudus, holy, ya, sifatnya kudus, nggak bisa bercampur dengan dosa, sedangkan manusia berdosa. Nah, itu jurang yang memisahkan. Bapak Paulus mengajarkan hanya, coba lihat di kursor ini ya, nih yang bisa menjembatani manusia dengan Allah itu hanya satu-satunya jembatan dan jalan, yaitu salib Tuhan Yesus bersama pengorbanannya. Kalau manusia mau kembali kepada Tuhan, menikmati keselamatan dan balik ke surga, ya, tidak lagi masuk neraka, harus terima Tuhan Yesus, harus. Ini keputusan Allah sendiri yang harus kita taati dan ketahui ya. Harus lewat Tuhan Yesus jalan satu-satunya. Nah, tadi yang anak tadi berdoa, beramal, melakukan segala sesuatu untuk cari keselamatan, tidak berlaku lagi. Yang berlaku ini. Oke. Sekarang saya minta Audra. Audra, mendengar suara Bu Rahmat? Mendengar, Bu. Tolong baca Efesus 2 ayat 8 di screen, nak. Ya, Bu. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Amin. Jadi kalau kita diselamatkan, nanti kalau kita mati masuk surga, itu karena anugerah kasih karunia, pemberian Tuhan, bukan hasil usaha kita. Terima kasih ya Audra. Jadi bukan karena jadi pendeta atau anak pendeta bisa masuk surga. Bukan jadi guru sekolah minggu, rajin baca Alkitab, berdoa ke gereja, memuji Tuhan, nanti masuk surga. Bukan karena itu. Bukan karena selalu juara, main musik, nyanyi lagu rohani, nyanyi lagu Kristen, jadi masuk surga. Bukan. Bukan karena jadi aktivis, majelis, melayani Tuhan. Bukan itu. Bukan karena juga Bu Rahmat saya tidak nakal, selalu bantu orang tua, selalu juara kelas, tidak pernah nyontek, tidak pernah menipu atau bohong, saya masuk surga. Tidak. Kita bisa masuk surga karena apa? Nah, ini dia.
Karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita bahkan sampai mati. Coba perhatikan gambar yang pertama itu. Jalannya bentuknya seperti apa? Abel? Salib. Iya, salib. Jalannya seperti salib. Dan ini satu-satunya. Nggak bisa diganti loh ya. Jalan satu-satunya. Kalau nggak mau masuk ke jurang neraka yang mematikan ini, berarti harus lewat sini semua orang. Siapapun. Dari Sabang sampai Merauke. Seluruh dunia manusia yang mau menerima Tuhan Yesus, menerima salib Kristus, ya, menjadi juru selamat, percaya kepada Tuhan Yesus, mengakui dosanya, pasti akan mendapatkan pengharapan kekal, yaitu keselamatan. Nah, yang menyelamatkan kalian semua bukan guru sekolah minggu, bukan majelis jemaat, bukan orang tua, bukan Pak Pendeta Rahmat atau Bu Rahmat, bukan. Yang menyelamatkan kita dari dosa siapa? Ayo jawab yang bisa. Tuhan Yesus. Amin, Tuhan Yesus. Ya, satu-satunya juru selamat. Saya mau sekarang yang laki-laki. Yang laki-laki siapa yang bisa open audio menjawab siapa nama pertama Bapak dari Farisi, orang Farisi tadi yang belum bertobat loh ya. Nama yang belum bertobat. Siapa? Paulus. Setelah bertobat namanya siapa? Paulus. Oke, pinter semua ya. Sekarang kita akan bersama masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami orang berdosa yang sudah Engkau kasihi dan selamatkan. Kami hanya mau menyerahkan hidup kami kepadamu, Tuhan Yesus, dari sekarang sampai selama-lamanya. Karena Engkaulah satu-satunya juru selamat kami. Kami berdoa pada saat ini untuk para kakak sekolah minggu. Tuhan satukan dalam pelayanan, dalam kerendahan hati, dalam ketaatan dan kesetiaan. Kami berdoa untuk orang tua, Tuhan yang akan memberikan kekuatan, kesehatan untuk terus menjaga dan menyertai adik-adik, mendidik, mengajar di dalam iman Kristen. Kau memberkati pekerjaan mereka. Kami berdoa untuk para dokter, para tenaga kesehatan yang terus berjuang sampai saat ini. Tuhan yang akan melindungi, menjaga mereka dari segala virus, sakit, penyakit, dan melenyapkan seluruh kelemahan mereka, menggantikan kekuatan. Kami juga berdoa secara khusus pada saat ini ya Tuhan, untuk Darren dan juga untuk Alvaro yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan kiranya Engkau menjamah, menyembuhkan adik-adik kami, supaya mereka boleh sehat kembali. Terima kasih, biarlah liburan di semester ini boleh diisi dengan hal yang baik dan yang berguna. Ini doa kami dalam doa syafaat ini yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat dan pengharapan kekal kami. Amin. Silakan Kak. Amin. Terima kasih Bunda Kris atas firman yang disampaikan. Semoga iman kita semakin bertumbuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan sebagai terang kita dan memberi kita pertolongan yang nyata serta pengharapan yang kekal. Amin. Marilah kita memberikan persembahan kita. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening yang tertera di slide share atas nama Kak Cahya Fajar Budi Hartanto. Terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan kita. Dipersilakan Bunda Kris untuk memimpin doa persembahan dan doa syafaat. Oke Kak Enso, doa syafaat tadi sudah sekalian doa firman ya. Nanti kita tutup doa persembahan. Saya mau tanya dulu, Kak Esther, Kak Fajar, jadi menayangkan virtual paduan suara anak-anak hari ini? Jadi Ibu, Kapan? mau sekarang nggak apa-apa ya Bu? Oke, nanti berarti langsung doa persembahan dan penutup begitu?
Oke, bisa. Tunggu sebentar ya, adik-adik. Aku. Udah keluar belum? Sudah. Selamat menikmati adik-adik. Nggak ada suaranya. Tuhanlah yang layak untuk dipuji, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya. Ya, nanti bisa linknya di grup orang tua. Kalau adik-adik mau dengar lagi, karena mungkin ada trouble jaringan ya, maaf ya. Kadang-kadang memang dalam situasi seperti ini kita harus sabar. Nanti Kak Fajar bisa di-share di link grup orang tua ya, kalau adik-adik ada yang mau ingin lihat. Oke, kita akan baik Bunda. Ya, mohon maaf ya kalau tadi nggak keluar suaranya ya. Ya. Oke, Kak Fajar taruh di chat juga lah. Siapa tahu ada yang mau langsung. Boleh. Ya. Ya. Terima kasih Kak Fajar. Bunda. Mari kita berdoa.
Kami akan mengakhiri ibadah kami pada siang hari ini, Tuhan. Tak lupa kami mau menyerahkan persembahan kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau akan selalu beserta dan memberkati kami anak-anak-Mu, karena Engkau sudah berjanji untuk memelihara kami. Sertai adik-adik kami bersama dengan orang tua dalam masa yang sulit ini, agar tetap memiliki kekuatan, semangat, sukacita yang daripada Tuhan. Engkau lindungi kami semua dari segala mara bahaya dan segala hal yang tidak kami kehendaki dan Tuhan kehendaki. Ini doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Sebelum kita menutup ibadah hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Oh Betapa Indahnya. Dengan penuh semangat ya adik-adik. Betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Kapan di kepala yang berjanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Di sana telah diciptakan Tuhan atas berkat yang dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Sekali lagi. Betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya saudara seiman hidup dalam persatuan. Tahu kapan di kepala harum yang berjanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Di sana telah diciptakan Tuhan dan berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya harum dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Telah diperintahkan Tuhan dan berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Oke, mungkin sebelum kita menutup ibadah hari ini, mungkin kita akan melakukan doa penutup yang boleh dipimpin oleh Bunda Rahmat. Dipersilahkan Bunda untuk memimpin doa penutup. Ya, mari kita berdoa.
Sekali lagi kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah menyertai ibadah kami dari awal sampai akhir. Kami serahkan ibadah kami 2 minggu lagi yang akan datang. Kiranya Tuhan senantiasa beserta, memimpin, dan menyertai kami juga. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Puji Tuhan. Terima Terima Foto kasih. dulu. Ya, ibadah kita Oh udah iya, selesai. foto-foto guys. Mari kita Foto berfoto-foto dulu. ya. Open cam semua. Oke. Konan, ayo Konan, on cam. Nggak apa-apa. Siapa ini Kak yang ngambil foto? Kak Enzo ya? Kalian. Oh. Ayo dikasih apa-apa ya. 1, 2, 3. Satunya lagi. 1, 2, 3. Oke, susah. Oke, selamat hari Minggu semua adik-adik. Tuhan berkati, jaga kesehatan ya. Kalau keluar pakai masker, jangan lupa cuci tangan. Terima kasih Bunda Rahma. Sama-sama. Bunda Kak Kristiana Esther. deh. Terima kasih untuk semua kakak-kakak. Ya, Tuhan berkati. Sampai ketemu lagi 2 minggu kemudian ya. 2 minggu lagi ya. Terima Selamat yang sudah naik kelas. Dadah. Jadi sama-sama. Dan berkati. Ya. Wah, udah Alvaro tuh. Sehat-sehat ya Alvaro ya. Alvaro sehat ya. Pesan live udah. Oke. Saya live dulu ya. Oke, mari semuanya saya end meeting. Saya Lionel. Mari Bunda Yuli.